Boleh perkenalkan diri Pak Mulyadi. Bagaimana bermulanya perniagaan di GDC? Macam mana terdetik untuk mulanya perniagaan di GDC? Kenalkan nama, bukan dan kahwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah malam ini masih diberikan kesempatan jumpa lagi dengan para mentor, para kakak saya ini, semua kakak saya, Kak Rosi, abang saya, Bang Sarin, Ciku JJ, Sifu saya, Sifu Abbas, yang luar biasa, Pak Aljamin, yang senantiasa membimbing. Jadi sebetulnya saya ingin cerita apa yang paling ditanya tadi itu tentang awal mula perjuangan ya? Bagaimana bermulanya perniagaan di GDC? Sangat pelik ya. Awalnya saya dikirim tentang PDC ini sama kakak saya. Tapi jujur ya, 6 bulan kirim, udahlah baca ya kak, makasih ya. 6 bulan memang kadang. Lepas itu satu hari saya pulang dari Banda Aceh, jaraknya lebih kurang dalam 5 jam sampai Lusmawi. Itu bulan Ramadan pagi. Terus kakak kirim satu video. Videonya tentang seseorang yang sering memberi sedekah dengan sangat banyak, kemudian cerita. Ada satu titik di mana saya menangis sejadi-jadinya, bahasa Indonesia sejadi-jadinya. Dalam menangis itu saya telepon kakak saya. Kak, kenapa kakak lambat kali bagi saya malu kak? Saya bilang, betul-betul waktu nangis itu saya bilang, kenapa kakak begini lambat kali dalam video ini? Itu yang buat saya terangnya pertama, karena founder. Lepas itu, ya sudah, cuy, kakak saya yang keinginkan semua, kakak saya yang modalkan semuanya, sudah saya join, saya jalan pelan. Yang saya punya tekad, saya bilang saya akan ke Malaysia. Sampai di Malaysia, saya jumpa dengan abang, cerita-cerita, jumpa dengan Cikgu Jiki. Ini jadi satu aura yang sangat luar biasa, dan kemudian kami merasa sebagai persoalan tinggi. Saya berpikir satu hal, kalau ini benda saya boleh bawa kepada masyarakat saya di Aceh yang hanya 5 juta orang, ini akan sangat bermanfaat. Cari cara sampai saya boleh bawa. Jumpa dengan bos, saya tanya, bos boleh tak bawa ini ke Aceh? Boleh. Saat dicakap boleh itu, saya kan tak punya modal nih, mahasiswa, tak punya modal kan, gaji banyak bos saya, 3.500.000 gaji sebulan. Karena kerja di Kementerian Kesehatan itu 3.500.000 gaji sebulan, banyak 3 juta. Apa yang saya boleh buat ini? Kata bos, minimum kita punya satu kontainer kirim, satu kontainer dalam 3,5 miliar. Jadi saya bekerja pun mati, hidup lagi, nggak sampai juga. Apa caranya kan? Jadi saya pulang ke sana, jumpa dengan salah seorang anggota dewan, di sini sebutnya wakil rakyat. Kebetulan beliau itu juga orang kesehatan, adik-adik saya. Saya cakap dengan dia, bang, ini masalah tanggung jawab moral. Saya punya program ini dengan susu. Abang mau nggak jadi pemodal? Oke, dia cakap. Oke juga itu berlalu sampai 6 bulan lebih. Saya hari-hari saya cerita dengan kakak, dengan abang, cikgu, gimana yang modal ada. Saya kadang berpikir satu hal ya, bagaimana saya boleh sampaikan produk ini ke Indonesia. Tapi Allah Maha Adil, kemudian dibukakan hati beliau, datang kita kemari, jumpa, waktu masih disewa di sana. Kemudian selepas itu, saya bilang sama Cikgu Cici, saya punya seorang abang yang sudah sangat gigih, beliau untuk saya. Saya bilang, boleh nggak? Bagaimana cara kacau beliau ya? Saya ingin ajak beliau, karena nggak mungkin saya bisa sendiri gitu kan. Datang pertama, pura-pura bodoh lah. Datang pertama, tumben mul kamu datang, rindu sama abang. Dan lama datang sekali lagi, boleh mana? Abang coba tengok plan itu, bagus tak? Dia tengok pula, malam ini kau tak boleh pulang, tidur kat rumah. Ya, ini ada peluang nampaknya kan. Sampai di situ kan berdoa terus. Itulah abang saya. Lepas tu sudah datang itulah awalnya. Jadi dengan penuh perjuangan, dan mudah-mudahan hari ini kita sudah punya member yang kurang-kurang dalam ratusan, walaupun ada beberapa super. Lepas itu ada satu university bersama Dr. Sifa yang lagi kamera tuh
buat dia. Jadi kita kemarin buka workshop, sudah mulai terbuka. Kemudian alhamdulillah juga bergabung satu pelakon. Kalau di Aceh itu nanggungannya pelakon, sama seperti versinya Piramli, Bang Joni. Ya, beliau calon senator untuk Indonesia, calon senator nanti dalam undian ini. Dan saya bilang dengan beliau, Bang, bantu saya. Dan beliau meminta bantu saya buat satu film promosi. Untuk itulah alhamdulillah Allah takdirkan malam ini. Kemarin kami sampai ke Penang syuting untuk promo semua produk TDC. Kemarin dari Piramli tadi, Bang. Habis itu nanti kita akan record dengan bos. Jadi film ini dalam bahasa rakyat, bahasa rakyatnya di Aceh, bahasa rakyatnya di Indonesia, sehingga mereka paham betul, dan mudah-mudahan bisa digunakan oleh semua, termasuk Pak Amin ini. Surabaya pun film beliau itu film yang sangat famous di sana. Jadi kita buat itu seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan kita boleh satu soalnya, ya kan? Cukup. Sebab masa pun begitu mencuri kita. Soalan terakhir saya, apakah harapan dan untuk perkembangan TDC di Aceh ataupun Indonesia nanti? Harapan ataupun selamat aja. Harapannya banyak ya. Harapannya yang pertama adalah cabaran pasti ada. Untuk mencapai sukses tidak mudah. Saya sudah menjalani di sana, tidak mudah. Kemarin waktu di Pak TKR saya cerita, tidak mudah. Tapi apapun itu saya yakin, kita sekarang sudah punya peluang yang besar. Kita sudah punya sawah, kita sudah ada bibit, kita sudah tanam dah. Tinggal tunggu berbunga dan berbuah. Jangan pernah mundur. Kalau mundur, lihat lagi ke belakang. Kalau mundur, lihat ke belakang. Apa misi kita? Kalau saya pantang mundur. Kenapa? Rakyat saya masih menunggu. Saya belum bisa bahagiakan mereka. 5 juta orang belum bisa mundur. Indonesia sekarang kita ada 350 juta. Mereka menunggu kita. Masalahnya kalau kita tidak mau, orang ambil peluang. Sekarang terserah kepada kita. Tapi saya harap yang datang di sini kita saling bahu membahu, insya Allah, dan sangat luar biasa tuh, bos mau 3 juta ya, 3 juta yang invest ke sana, kemudian sekarang barang sudah sampai sana. Kalau dulu bilang alasan nggak ada barang, nggak ada dipo, nggak ada semua. Sekarang sudah ada semua. Apa alasan ini? Kalau tidak mau sukses, sudahlah tutup saja. Tapi saya bersama